generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri. Bencana. Kali ini Sobat Sosial kita akan mengundang lagi anak KPM yang punya cerita inspiratif yang pastinya bisa memotivasi Sobat Sosial juga. Kali ini kita kedatangan ada Slamet Haryanto yang datang dari Lampung ya? Lampung. Ini benar. first time banget di Jakarta. Iya, Di Jawa. Iya, Jakarta. Pertama kali. Bener-bener pertama kali. Benar-benar. Dengar-dengar juga si Slamet ini baru pertama kali naik pesawat ya? Bener Iya. gak? Gimana rasanya? Boleh diceritain gak tuh? Iya. Dengar-dengar tadi nyampe sini pusing ya? Pusing? Iya, pusing. Jadi kan karena memang pertama kali, kemudian naik pesawat juga pertama kali dan sendirian, Mbak. Ya Oh, kan? kamu gak bareng sama pendamping atau? Nggak ada, Oh. sendirian, memang benar-benar sendirian. Jadi ya di bandara agak bingung sedikit, kemudian ya tapi Nyasar kayak gak? yakinin aja. Nyasar nggak? Enggak, kalau nyasar enggak. Oh enggak ya? Enggak. Naik pesawatnya bener kan tadi Iya, kan? benar. Gak salah tempat duduk ya? Enggak. Oke, hari ini kita akan ngobrol banyak sama Slamet soal bagaimana Slamet ini adalah salah satu orang yang dapat atau mengikuti proses gerakan Ayo Kuliah di Lampung ya? Iya, benar. Betul. Gerakan Ayo Kuliah. Tapi bukan hanya ikutan gerakan Ayo Kuliah Lampung, Slamet ini katanya nggak dapat beasiswa ya? Ya, benar. Jadi Nggak akhirnya dapat beasiswa. proses kuliah itu dijalani sendiri, mandiri gitu maksudnya, tanpa ada bantuan biaya. Ya, benar. Wow. Nah, kita pengen tahu nih ceritanya gimana Sobat Sosial. Kalau boleh tahu, Slamet sekarang semester berapa? Semester 5 sekarang di UIN Raden Intan Lampung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Wih, jurusan ilmu komunikasi penyiaran Islam. Islam, iya. Wow. Belajarnya ngapain ilmu komunikasi tuh berarti? Ribet gak? Bikin berita gitu, Ah. Mbak. Makanya ke jurnalistik sih. Tapi juga kamera juga. Oh, berarti udah biasa ya kalau misalnya di syuting kamera gini ya. Ya, insya Allah biasa. Udah biasa kenal podcast, udah biasa kenal dunia broadcast juga berarti ya. Ya, Dengar-dengar berarti sekarang lagi kalau semester 5 itu harusnya magang ya atau PKL apa? ya magang atau PKL. Sekarang lagi udah ada surat dari birokrasi untuk nyari tempat magang gitu. Sekarang masih nyari. Masih nyari tempat Iya. magang. Oke. Sukses ya pokoknya buat si Siap. Slamet. Tapi kita akan bahas bagaimana Slamet awalnya ikutan gerakan Ayo Kuliah. Ya, Awalnya banget nih kan mungkin kalau beberapa kali aku dengar cerita dari KPM atau mungkin dari pendamping itu sedikit gitu anak yang misalnya setelah lulus SMA itu mau melanjutkan proses ke kuliah atau perguruan tinggi. Nah, yang bikin kamu akhirnya udah aku pengen kuliah nih apa tuh? ya. Jadi memang dulu pas saya SMA itu kan saya sering ikut-ikut lomba gitu ya, Mbak ya. Sering ke Bandar Lampung. Walaupun SMA saya di Mesuji di ujung Lampung lah, tapi saya sering keluar. Nah, setiap keluar itu saya diajak keliling kampus sama guru-guru saya. Nah, disitulah kemudian saya timbul keinginan, saya benar-benar alangkah seru gitu dunia kampus gitu kan. Kita ngelihat realitas di kampus gitu orang-orangnya. Berarti saya benar-benar pengen kuliah, kemudian yakin saya pengen kuliah. Akhirnya pas sudah lulus, nah saya daftar banyak kampus lah pada saat itu. Kemudian juga ada gerakan Ayo Kuliah itu. Nah, awalnya itu saya sempet kemudian putus asa gitulah, karena kan pada saat itu kan juga kita ngobrol kan sama orang tua kan. Nah ternyata ya pendapat dari orang tua kan, nanti di sana kayak mana kita kan memang dari keluarga. Khawatir berarti ya. Iya, dari keluarganya memang kalau biaya ya bisa katakan kurang lah. Nah, jadi nanti takutnya biaya hidupnya kayak mana, biaya kuliahnya kayak mana gitu. Akhirnya saya berangkat. Masih ada waktu luang tuh, saya kerja dulu. Nah, kemudian saya sambil juga masuk gerakan Ayo Kuliah itu. Nah, di situ saya dimotivasi. Dimotivasi bahwasanya ya yang bisa kuliah itu bukan hanya orang kaya atau apa. Ya kuliah ini tergantung keberanian, kemudian kita niatkan mencari ilmu, insya Allah ada jalan katakan gitu. Itulah yang kemudian mematenkan saya. Akhirnya saya diterima, ada pengumuman di UIN Raden Intan Lampung, saya keterima. Saya masih di tempat kerja dan langsung saya telepon bapak saya, Pak saya berangkat, tapi kan nggak ada uangnya gitu. Pokoknya saya berangkat, kalau misal saya nanti nggak sanggup saya pulang gitu. Tapi memang awalnya kamu langsung memutuskan udah Iya. aku mau kuliah, aku berangkat ke Lampung. Iya, jadi saya mikirnya kayak gini, Pak. Ini
hidup cuma sekali gitu kan. Saya pingin banget nih kuliah. Makanya saya putuskan ya udah saya kuliah. Kalau misal saya nanti di tengah jalan memang benar-benar nggak mampu, ya udah saya pulang gitu. Yang penting udah coba udah gitu. nyoba, udah ngerasain kuliah itu kayak gimana gitu ya. Iya. Jadi akhirnya itu namanya kabur ya berarti ya dari rumah ya, kan lagi kerja nih. Iya. Kabur, aku mau kuliah ke Lampung gitu. Akhirnya pertama kali ngerantau juga. Iya, pertama kali kerantau udah pokoknya langsung berangkat aja. Pokoknya Bapak doain aja. Saya cuma minta doanya, saya berangkat. Kalau misal saya benar-benar nanti di sana tidak sanggup, ya udah saya nanti bakal pulang dan ngomong ke Bapak, ya udah saya nggak sanggup Pak. Udah nyampe sini usaha saya gitu. Setidaknya udah nyoba gitu ya. Iya. Tapi kalau boleh tahu memang orang tua kerja apa di Mas Suji? Kalau orang tua kerja serabutan sih Mbak. Kan di sana kan di tempat saya ini apa sawah gitu. Kemudian bapak saya memang sekarang udah nggak punya sawah gitu. Jadi paling ya kerja apa harian sampai serabutan gitu-gitu Mbak. Yang penting ada yang dikerjain gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya waktu kamu akhirnya memutuskan, oke aku mau pindah ke Lampung nih, aku mau kuliah di Lampung, itu kamu bawa uang berapa waktu itu? Waktu pas akhirnya memutuskan, oke aku mau berangkat ke Lampung nih, waktu itu bawa uang berapa? Ya jadi tadi ada yang kelewat nih ceritanya. Memang saya sudah keterima nih, udah pengumuman. Sudah muncul UKT pertama saya berapa registrasi. Nah pada saat itu 2 juta kalau nggak salah. Nah pada saat itu saya juga tidak sama sekali nggak punya uang itu. Dan pada akhirnya tidak tahu dari mana wali kelas saya itu tiba-tiba nelpon saya. Wali kelas waktu SMA? Iya wali kelas waktu SMA nelpon saya. Saya dengar kamu nggak jadi kuliah karena nggak punya uang pertama buat registrasi pertama itu senilai 2 juta. Iya Bu, kayaknya saya nggak jadi kuliah gitu. Kalau kamu memang benar-benar mau kuliah, ini saya pinjemin uang 2 juta, kamu berangkat. Ya saya langsung bersyukur banget, ya Allah Bu, terima kasih Bu. Itu wali kelas saya pas di SMA. Langsung ditransfer. Nah habis itu saya nelpon bapak saya itu tadi, saya berangkat kuliah. Ini dapat pinjaman dari wali kelas. Bapak tugasnya bayar uang pertama saya ini 2 juta di rumah, saya berangkat, nggak usah mikirin saya kelanjutannya, Bapak pikirin yang uang 2 juta ini untuk dibalikin ke wali. Iya. Berarti sebenarnya awal pertama kali kamu datang ke Lampung itu memang benar-benar full cuma tekad aja ya, pengen banget kuliah gitu. Iya, pengen kuliah. Terus sampai gimana tuh perjalanannya, prosesnya ketika kamu sudah kan mengikuti gerakan Ayo Kuliah, abis itu dibimbing, dimotivasi, yang akhirnya memang dari awal juga kamu udah pengen kuliah gitu ya, ditambah motivasi lagi, makin pengen kuliah lagi, akhirnya dikasih kesempatannya untuk diterima di kampus yang sekarang, terus dikasih uang sama wali kelas, waktu itu dipinjamkan uang sama wali kelas, berangkat ke Lampung. Terus nyampe Lampung tuh ngapain? Pertama sampai Lampung nih, perjalanan dari Mas Suji ke Lampung berapa lama? Itu sekitar 5 jam pada saat itu. Saya naik motor sama teman saya. Nah, naik motor. Iya, jadi setelah saya sambil nunggu pengumuman itu kan saya cari-cari info juga sih. Walaupun saya belum tahu keterima atau enggaknya, saya udah cari-cari tempat, udah cari info. Akhirnya ada temen yang punya tempat di musola pada saat itu. Nah kira-kira ada peluang nggak untuk saya masuk di situ gitu, saya ngomong. Nah kebetulan ya insya Allah ada. Nah pada saat itu setelah saya nelpon bapak saya terakhir itu, nah pas bener abang itu dari kampung mau berangkat. Nah saya akhirnya ikut berdua naik motor pada saat itu. 5 jam naik motor? Iya 5 jam naik motor, pas saat itu hujan deras itu di jalan. Itu berangkat jam berapa tuh, ingat nggak? Waktu sekitar jam 2 sampai jam 2 siang, jam 2 malam? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang sampai itu pokoknya sekitar jam berapa ya? Abis Isya gitu, Mbak. Udah malam gitu. Nah, itu modal bawa apa aja tuh? Baju sama uang 2 juta itu buat registrasi. Wow. Ya. Itu berarti kamu sama berdua naik motor, akhirnya sampai di Lampung, langsung tahu nih mau tinggal di mana? Iya, itu karena saya sebelumnya sambil cari-cari itu. Alhamdulillah dapet itu. Kalau nggak dapet langsung nggak dapet tempat tinggal gitu. Waduh, nggak tahu kemana gitu. Perjuangannya luar biasa banget loh. Maksudnya untuk akhirnya merubah mindset juga dari KPM yang mungkin anak-anak KPM yang sudah cukup lah udah sampai SMA aja, tapi ternyata ada juga anak-anak KPM yang mau kuliah dan berjuang untuk mendapatkan kuliah itu sampai sekarang akhirnya bisa semester 5. Ya, berarti bertahan ya? Masih berarti belum mau pulang ya?
belum. Gak mau pulang ya, masih mau Nggak berjuang. pulang. Alhamdulillah sampai saat ini masih sanggup dan moga-moga kedepannya tetap lancar semuanya Amin, gitu. amin, amin. Nah terus kuliah nih sampai di Lampung, akhirnya tinggal di musola. Iya. Makan gimana, jajan gimana, terus buat kebutuhan kampus gitu, misalnya entah buku atau mungkin catatan atau mungkin biaya-biaya lain yang misalnya dibutuhkan ketika kuliah gitu, itu dari mana dapatnya? Ya, kalau makan biasanya kita kan di situ berempat ya. Jadi bisa bawa beras dari rumah, bergilir bisa. Oh, berarti satu kamar itu berempat kamu? Iya, berempat. Jadi Wow. kamarnya nggak gitu, lebih Kamarnya berempat. semana? Bisa digambarin nggak? Misalnya Nah, seruangan inilah kayak kira-kira. Mbak. seruangan ini? Iya, berempat. Wow. Nah, itu kebetulan memang musolanya di sekitaran kampus sekitar 1 kilo lah. Nah, jadi kita berempat di situ. Nah, kemudian kalau berangkat kampus karena deket kan, nah jalan. Nah, beruntungnya 1 kilo, juga itu. 1 kilo tuh jauh tahu. Ya. Masa sih jalan kaki? Kalau Iya. kuliah pagi gimana? Pagi. Ya, Jalan kaki juga? jalan kaki. Iya. Iya, jalan kaki, Mbak. Ya. Itu tuh sebenarnya nggak jauh, tapi kan kita dari belakang kan, posisinya dari belakang, jadi harus ngelewatin muter-muter pagar itu sekitar 1 kiloan lah. Berarti kalau makan nih berempat, ada yang bawa beras, iya. lauk, ada yang terus gimana kehidupan di sana? Maksudnya untuk seorang yang pertama kali merantau gitu, apa rasanya akhirnya bisa tinggal di musola barengan berempat? Iya. Ya, seneng banget lah. Yang pertama dapat tempat tinggal itu seneng, kemudian Udah dapat tempat tinggal aja udah seneng ya? iya, udah dapat tempat tinggal udah seneng banget lah. Kemudian lingkungan di situ alhamdulillah baik semua kan sama saya. Terus pada akhirnya untuk memenuhi biaya kuliah itu pada saat itu saya berapa lama ya? Belum lama, belum masih 1 minggu kayaknya. Udah dipercaya untuk ini, ada orang minta untuk ngajar privat ngaji gitu. Iya. Karena saya mungkin dinilai punya kemampuan di ngaji Itu gitu baru kan. seminggu? Iya, sekitar 1 minggu lah. Belum lama, pokoknya langsung dapat tawaran, kamu ngajar di tempat saya di ini. Alhamdulillah, nah, langsung saya privat ngaji sampai berapa bulan gitu. Nah, itu buat pemasukan saya. Semester 1, semester 2 saya bisa bayar UKT sendiri gitu-gitu. Berarti uang untuk membayar UKT itu didapatkan dari kamu ngajar les Iya, ngaji. les ngaji. Berapa emang dibayarnya? Emang cukup hanya untuk UKT aja atau bisa buat jajan-jajan lagi yang lain? Kayaknya cukup buat UKT aja sih. Terus saat itu kan memang berapa ya dulu itu sekitar ya nggak pernah dipatok sih. Kalau misal kata bapaknya ya sekitar kadang 300, kadang 250 1 bulan itu. Wow. Berarti memang akhirnya perjuangannya terbayar ya? Iya. Udah bisa kuliah sampai sekarang ya. Gimana rasanya kuliah setelah beberapa tahun yang lalu kamu diajak jalan-jalan ke kampus sama guru setiap ke Bandar Lampung. Akhirnya sekarang nih bisa kuliah. Rasanya gimana? Aduh, seneng banget, Mbak. Nggak bisa diucapkan lagi, seneng lah pokoknya. Bisa kuliah, bisa sampai sekarang semester 5 itu luar biasa sekali gitu kan. Kemudian kalau nelpon bapak ya pokoknya jangan pernah putus semangat gitu kan. Tetap semangat lah pokoknya. Ya namanya kita tetap berjuang lah. Kan tetap apa ya? Masih panjang gitu kan perjuangannya. Betul. Masih panjang gitu. Tapi udah sampai semester 5 ini udah ngelewatin setengah jalan. Selama berarti kurang lebih berapa tahun tinggal di musola berarti? 2 tahun setengah. 2 tahun, iya. Ya, 2 tahun setengah. Apa maksudnya yang dirasain Selamat gitu ketika 2 tahun akhirnya tinggal di musola tuh kayak gimana gitu? Mungkin itu nggak pernah kebayang sebelumnya kan? Iya. Akhirnya tinggal di musola dan bisa kuliah sampai sekarang udah mau magang gitu, dan itu biayanya sendiri gitu, hasil dari ngajar ngaji gitu. Ya, yang kalau misal saya tinggal di musola, pertama saya mungkin dulu pernah agak minder gitu ya, kok tinggal di musola sih kayak gitu. Nah, tapi kesini ternyata saya malah bersyukur banget gitu kan di musola. Ternyata apa positifnya itu ibadah saya terjaga, Mbak. Walaupun istilahnya terpaksa atau tidak, pada akhirnya saya tetap beribadah itu. Kalau misal ini kan takutnya kan namanya ini mau nggak mau ya kita sholat jamaah, kita azan dan lain-lain. Nah itu yang menjadi keuntungan gitu. Teman-teman gimana ngelihatnya? Selain 3 orang yang tinggal barengan sama kamu di musola itu, tapi teman-teman
mandang kamu tuh kayak gimana, melihat kamu tuh sosok yang kayak gimana? Karena mungkin jarang juga anak yang bener-bener niat untuk kuliah sampai sebegitunya gitu, sampai rela tinggal di musola, sampai ngajar ngaji juga untuk membiayai UKT dan segala macam. Gimana tuh tanggapan teman-teman mungkin, atau mungkin ada yang bikin kamu sakit hati gimana? Ya kalau teman-teman sih malahan ngebantu banget ya Mbak ya. Mereka tuh baik-baik semua. Mereka kan punya motor, punya laptop. Jadi kalau tugas apa-apa ya saya pinjam ke mereka gitu. Kalau misal jauh ya saya kadang ke kampus ikut mereka. Kalau pas bareng, kalau enggak ya saya jalan gitu. Kemudian pas ada tugas-tugas nih, saya kan belum punya laptop nih. Ya saya pinjam Sampai ke mereka. sekarang? Iya sampai sekarang. Nah ya ke mereka itulah saya ngadunya gitu. Mereka alhamdulillah baik-baik semua sama saya Pak. Saya bersyukurnya Berarti itu. lingkungan kamu juga support gitu Iya, ya. Tapi tanggapan orang tua tuh gimana pas kamu akhirnya bisa berjalan sejauh ini, bisa berproses sejauh ini gitu? Setiap telepon sama orang tua selain jangan putus asa tadi. Ya, pertanyaan orang tua yang nggak pernah saya jawab itu ketika mereka tanya, kamu makan apa hari ini gitu. Kemudian punya uang apa enggak gitu. Nggak pernah saya jawab. Udah nggak usah mikirin itu. Saya ya doain aja gitu. Saya makan apa atau punya duit atau enggak gitu-gitu. Tapi orang tua tahu kamu sekarang tinggal di musola? Tahu dari awal tahu. Oh, ya, dari awal sudah tahu. Sudah tahu. Tapi yang nggak pernah kamu jawab itu? Ya nggak perlu tahu lah kata mereka kalau saya ini ngomong. Ya udahlah saya aja gitu tak. Ya maksud aku kenapa? Maksudnya kenapa nggak kamu kasih tahu? Toh itu kan juga bukan gimana ya? Terus kamu mendam ini tuh sendirian atau mungkin teman-teman tadi kan? Tapi orang tua gitu bener-bener nggak tahu kamu makannya gimana, uang harian jajan kayak gimana tuh? Yang jelas saya nggak mau bikin khawatir orang tua Mbak. Ya kalau misal ya kalau sampai sekarang saya yang saya alami ya tetap saya makan dengan layak dan banyak lah. Tidak kemudian nggak pernah makan atau apa. Tapi kemudian saya nggak mau cerita itu tentang kayak gitu. Takutnya orang tua itu kan khawatir atau apa gitu. Kamu punya duit atau enggak, bisa makan atau enggak. Bisa makan terus gitu. Kalau makan bisa terus gitu ya. Iya. Yang penting ada terus yang ngebantu, yang bisa support terus ya. Yang penting orang tua doain ya. Iya, doain. Dan mungkin kamu ngerasa juga bahwa doa orang tua itu yang akhirnya ngebawa kamu sampai ke titik ini juga gitu ya. Iya, benar Mbak. Saya yakin banget itu. Karena selama ini ya dengan kekuatan ya yakin dan doa itu kayak. Dan kemudian usaha. Berarti sampai sekarang kamu masih ngajar ngaji atau udah? Nah udah masuk semester berapa itu saya agak sibuk. Akhirnya saya lepas itu. Nah terus akhirnya UKT gimana? Bayar UKT kan tadi kamu cerita bayar UKT-nya karena kamu ngajar les ngaji. Nah sekarang udah nggak ngajar les ngaji lagi karena kuliahnya sibuk. Terus yang UKT gimana? Jadi kan UKT saya awal itu memang besar. Nah setiap semester itu ada namanya banding UKT kalau di kampus. Banding UKT. Banding UKT itu kita selalu mengajukan surat, kemudian nanti diproses lagi. Nah turun UKT-nya berapa. Nah setiap semester saya ngajuin itu. Dari 2 juta itu sampai sekarang saya dapat UKT hanya 400.000. Ah berarti yang itu khusus kamu atau semua mahasiswa? Khusus saya. Ya terserah mahasiswa ingin siapa yang mau mengajukan banding UKT gitu. Alhamdulillah saya sekarang udah 400.000. Nah itu bikin saya ringan banget lah. Mulai tahun kemarin lah, semester ini semester 5 saya udah bayar 400.000. Nah itu pada akhirnya yang agak mengurangi saya gitu. Saya insya Allah udah bisa. Berarti kamu bayar sendiri. melakukan banding UKT yang normalnya itu 2 juta, itu kamu bayar sekarang hanya 400.000. Nah tapi tetap aja dapatnya dari mana? Kan tadi kalau ngajar les kan ketutup nih. Nah kalau yang sekarang dapatnya dari mana? Apakah sekarang kamu kerja atau mungkin gimana? Kalau kerja nggak ada sih Mbak. Ya jadi kan walaupun ini kadang-kadang kan orang tua kan juga ada rezeki lah. Walaupun saya nggak pernah minta, tapi kalau misal mereka ada rezeki ya mereka pasti ngasih gitu lah. Berapalah nilainya ya dikirim kadang-kadang sama kadang-kadang kakak-kakak kan ada gitu. Kamu berapa bersaudara? Saya ini ada 7 bersaudara. 7, kamu anak ke? Ke-6. Ke-6. Ada adik saya 1 berarti lagi. kakaknya banyak ya? Iya.
Berarti sekarang semua sekeluarga tahu nih Iya. kamu udah kuliah, udah semester 5 juga sekarang. Sampai mungkin ada nggak yang ngerasa, kasihan banget sih nih adek aku tinggalnya di musola, kuliahnya juga bayar UKT-nya juga mikir setiap bulan harus kayak gimana. Ada nggak yang pernah secara langsung gitu cerita ke kamu atau ngobrol? Ada sih ya mereka malah support lah, nggak pernah nggak ya, mereka pesannya jangan sampai malu ataupun minder gitu kan. Ya ini perjuangan gitu, kalau kamu mau bersusah-susah dulu sekarang ya insya Allah nanti akan ada kesuksesan ke depannya gitu. Nggak pernah sih mereka yang bicara itu untuk minder atau apa, ya tetap mereka dukung. Kalau misal ada rezeki ya mereka kasih gitu, semuanya ngedukung kakak-kakak saya. Kakak ada yang kuliah atau baru kamu nih yang kuliah? Baru saya di keluarga saya. Jadi di lingkungan saya memang kuliah ini hal yang bisa dikatakan masih sakral lah ya. Jadi dengan masuknya kamu kuliah itu jadi sesuatu yang baru juga buat keluarga kamu, karena dari 6 saudara kamu yang lain baru kamu nih yang satu-satunya yang kuliah. Iya Mbak, jadi kalau saya pulang itu semua ponakan-ponakan saya, paman-paman saya bicara tuh lihat kayak kak itu, kayak bang itu, kayak om itu, kayak gitu, jadiin contoh gitu. Wow, Mbak. Gimana tuh rasanya? Jadi dijadiin contoh. Jadi ya pertama bersyukur, kemudian ya bebannya jadi nambah berat gitu. Berarti saya nggak main-main kalau udah jadi benar-benar harus jadi orang yang bisa gitu lah, atau orang yang sukses lah, karena udah dibanggain gitu kan. Betul. Iya. Seneng dong berarti ya dibanggain ya. Ya seneng lah. Satu-satunya yang kuliah juga, yang bisa berlanjut juga sampai sekarang. Iya. Walaupun perjuangannya juga nggak mudah ya pasti ya, awal-awal ya. Tapi mungkin kalau misalnya anak KPM yang ikut gerakan ayo kuliah mungkin banyak, dan mungkin mereka melanjutkan kuliah karena mereka tahu ada beasiswa. Tapi yang membuat kamu akhirnya tetap mau lanjut kuliah padahal nggak dapat beasiswa apa? Maksudnya kan kamu sudah tahu pasti nanti akan kesulitan finansial ketika nanti kuliah gitu, tapi kamu tetap lanjut nih walaupun kamu tahu nggak ada ininya, nggak ada beasiswa atau nggak ada bantuan gitu, tapi tetap lanjut aja. Apa yang bikin kamu kayak gitu tuh, apa yang bikin jalan terus gitu? Karena udah ini kali, udah terlalu hasrat emang bener-bener ingin kuliah itu ya. Kemudian kan saya daftarnya itu di sekolah itu ramean lah, banyak beberapa anak itu. Nah teman-teman saya itu masuk semua gitu kan. Ya jadi kuliah semua gitu. Masa mau saya aja saya doang gitu loh yang enggak kan. Jadi jadi kayak mana gitu kan. Jadi ya saya tekatin lah kuliah ya saya. Karena teman-teman kamu yang lain pun sudah keterima kuliah juga. Udah keterima, udah ini. Ya saya yakin juga bisa sih. Masa cuma mereka doang sih yang bisa. Orang cuma. Terlepas dari itu mikirin biaya nggak waktu itu? Tapi kan kamu tahu gitu, maksudnya bahwa nantinya akan pastinya membuat khawatir orang tua, karena dari awal juga orang tua sudah menunjukkan kekhawatirannya gitu. Tapi kamu tetap lanjut aja. Apa cuman gara-gara teman-teman kamu kuliah gitu? Gak ada yang lain? Ya kalau tujuan sih saya selalu yakin kalau mencari ilmu itu loh Mbak, yang bikin saya ini kan, bikin saya termotivasi. Yang jelas benar-benar niatkan saya mencari ilmu. Kemudian kalau dari latar belakang keluarga juga saya melihat kan, memang keadaan keluarga kan seperti itu gitu kan. Belum pernah yang ada yang sampai sarjana dan lain-lain. Nah saya berpikir saya harus benar-benar bisa kuliah kayak manapun akhirnya gitu. Dan saya dengan tujuan ya ingin memutus rantai kebodohan dan kemiskinan dalam keluarga gitu, kira-kira itu yang memotivasi terbesar saya. Kemudian melihat orang tua keadaannya kayak mana gitu. Jadi orang tua saya memang dari kecil itu udah broken home Mbak, atau pisahan. Nah, jadi saya melihat banyak lah yang kemudian masuk ke pikiran saya kan. Itu menjadi motivasi terbesar saya lah, keadaan keluarga. Kamu nggak pengen ada di posisi ketika nantinya kamu dewasa kamu akan kesulitan gitu ya. Jadi mau nggak mau pasti dari sekarang dipupuk dari segi ilmu, dari segi sosialisasi juga gitu ya. Ya saya harus yang jadi pembangun lah. Kalau misal saya sakit-sakitan sekarang,
insya Allah saya berharap generasi saya ke depannya ya jangan sampai sakit-sakitan atau keturunan keluarga saya nantinya gitu. Udah stop di saya yang bangun gitu. Wow, Mudah-mudahan mulia gitu. sekali. Emang umur berapa sih? Kayaknya ngomongnya dewasa banget nih. Berapa sih umur berapa sih? 22. 22 ya, beda setahun lah sama aku di bawahnya aku 21. Tapi waktu itu pas ketika kamu tahu keterima nih, dan waktu itu gak ada beasiswa, sempet nyari-nyari nggak beasiswa? Sempet mungkin nyari di kampus gitu, apakah ada beasiswa selain tadi banding UKT yang kamu lakuin gitu? Pernah Iya. nyari-nyari beasiswa juga nggak? Pernah. Semester 3 kemarin ada beasiswa Bank Indonesia kalau nggak salah. Dan nggak keterima. Tapi tetap lanjut kuliah. Lanjut. Gak pernah keberatan, maksudnya kamu gak pernah ngerasa keberatan finansial kah, atau mungkin ngerasa susah banget sih ini mau kuliah doang, perasaan yang lain kuliah enak-enak aja nih, yang lain kuliah lancar-lancar aja, kok aku kayaknya ribet banget, susah banget, ada aja yang dipikirin gitu. Pernah gak sih kepikiran gitu? Ya pasti. Ya yang bikin pusing itu kalau dipikirin, Mbak. Kalau dijalanin aja insya Allah enggak gitu. Nggak kepikiran ya? Ya, Kalau misalnya biasa ya, aja. kepikiran sih, tapi nggak terlalu dipikirin gitu. Insya Allah kan ya tetap berusaha. Kalau misalnya ada kerjaan apa ya saya ikut itu akhirnya sampai ada yang bisa mencukupi kebutuhan saya gitu. Kemudian di musola ini kan juga terakhir ini ada dikasih bahan makanan, kalau cuma makan bisa. Berarti dari musolanya juga ngebantu, teman-teman ngebantu, jadi memang lingkungannya suportif semua ya. Aktif semua. Kalau misalnya untuk biaya-biaya Kalau kampus, tugas gitu, misalnya mungkin kalau ada praktek harus kunjungan kemana atau bikin tugas keluar kampus tuh gimana dong? ya Kalau kayak gitu. ya kalau misal mendadak kayak gitu ya, saya ngubungin orang tua ada nggak mereka gitu. Ya, kalau misal kebetulan ada ya kirim gitu. Nah, Berarti sekarang sampai sekarang masih tetap berlanjut ya, masih tetap percaya ya kalau bisa nanti lulus ya. ya insya Allah Lulus 3,5 tahun apa 4 tahun nih? Niat nih. secepatnya kalau ya. pengennya secepatnya. Nanti kalau udah lulus mau kemana? Kerja, pulang dulu nih. Kan udah lama nih katanya nggak pulang. Udah lama nggak pulang. Kapan terakhir pulang? Terakhir pulang bulan apa ya? Pokoknya sebelum puasa Idul Fitri itu saya pulang. Masih awal Covid, kampus di offin kan, langsung saya pulang. Bertemu lagi minggu depan. Dadah.